tidak dapat rumusan apa sebenarnya ronggeng. Ronggeng kata Retno tadi itu adalah ada musiknya, ronggeng ada Melayu musik ya, dengan pantunnya. nyanyi, ronggeng Melayu tadi ada tari, ada musik dengan nyanyinya, Pantun, ada pantunnya, ada apa namanya mini colean. Di ronggeng nggak boleh sentuhan itu. betul. Ya. Mini colean kalau di Sunda, Iya. begini itu yang paling paten. Di ronggeng Jadi itu gini nggak boleh. ya, jadi kalau tadi aku setelah mendengar Retno cerita, jujur ya, aku sampai bukan setengah terpukau lah. Artinya ternyata hebat betul mengenai budaya ronggeng. Melayu, Yang aku ya. tadi menganggap bahwa itu nothing, nggak ada apa-apanya. Ternyata begitu. Nah, hal-hal seperti ini yang seperti Bang Baharudin bilang nggak ada salahnya. Jaya, Bang Khalid, yang orang-orang yang dia ada di masyarakat ya. Jadi jangan cuma misalnya melihat dari itu, coba nilai yang disampaikan Retno tadi. Kita tidak mengeksplor manusianya, tidak mengeksplor perempuannya, tapi mengeksplor kecerdasan. Jadi ronggeng itu punya satu nilai yang lebih gitu daripada budaya-budaya lain yang ada di luar Sumatera Utara, Sumatera Timur lah. Jadi sebenarnya kalau ini bisa digerakkan, ya butuh gini Jaya, butuh sedikit ada dalam kemasan ini butuh campur tangan marketing sedikit lah, supaya yang nonton bukan wakil kepala bidang. Karena masyarakat kita masih paternalistik. Coba tadi begitu katanya gubernur datang, ribut orang bangun pagi untuk ikut ke sana. Kan model masih seperti itu. Nah, dibiasakan ya seperti itu. Ingat ya, bentar ya, Bang Lis. Aku selama ronggeng main, aku cuma satu kali yang nggak nonton. Setiap main, aku tetap live di Facebook aku. Tapi jangan nonton aja. Bukan lah, ajak kawan juga. Aku live di Facebook aku terus-terusan, nggak pernah nggak. Iya, maksudnya diajak juga orang. Ya bagus lah, di live itu harus ditonton orang juga kan. Supaya itu. Di jalan nonton. Makanya gini, barangkali berdasarkan pengalaman aku pengamatan, aku memang sangat mendoakan dan mengharapkan orang-orang seperti Tatan, Butongnya ada di Medan. Ya, insya Allah kalau sudah memang terjadi demikian, ini budaya ini akan pasti bisa dipertahankan. Tapi kalau tentang masalah ronggeng, itu kemarin waktu hari jadi Medan, tapi yang tahun 2 atau 3 tahun yang lalu, itu ditampilkan ronggeng itu. Ya. Disaksikan oleh wali kota ataupun apa kan. Gimana tapi Bang, Bang? Di Lapang Merdeka. Waktu hari jadi. Kemudian ada di beberapa kafe kemarin tuh aku mendapat kiriman juga. Mereka sedang menampilkan acara ronggeng kan begitu. Entah mungkin aja itu yang dikirim oleh Jaya ya kalau nggak salah aku itu. Ada acara ronggeng kan begitu ya. Nah, pokoknya aku tiap muncul. Aku Butong Metatan ini sekali-sekali kirimlah reinkarnasinya pun jadi kan, tak usah pun orangnya. Ya, kecerdasannya, pemikirannya itu dikirim. Enggak, orang-orang ini kan bolak-balik juga, Bang. Tatan sama Butong ini, Retno itu bolak-balik juga. Sering kali ke Medan. Minggu lalu, beberapa hari lalu, Butong masih di Medan. Baru pulang kemarin 3 hari. Ya. Apa yang terjadi?
coba barangkali nanti itu kerjasama sama BUMN. Begitu dia. Saya kadang-kadang melihat dari kacamata saya sebagai orang pemasaran lah ya. Artinya kita lihat juga kecenderungan orang untuk mendapatkan informasi akhir-akhir ini kan lebih banyak melalui sinetron, melalui segala macam. Nah, kenapa tidak di-create sebuah cerita, walaupun bukan itu yang menjadi tonjolan utamanya, tapi itu menjadi keikutsertaan di dalamnya. Sehingga apa namanya, kan ada cerita Sunda itu yang orang pemalas, apa namanya, siapa itu? Kabayan. Itu sampai berseri-seri dan orang nonton. Bagaimana pemolesan itu sebagai Kabayan itu menjadi hidup lagi, menjadi berkembang. Nah, maksud saya menggunakan cara-cara yang seperti itu yang mungkin lebih efektif supaya orang kenal lagi, bukan kaget. Oh, ternyata saya tadi begitu dimainkan Arkodion sama apa namanya Butong, waduh, rindu. Makanya terus terang ya, waktu Tatan buat live, saya selalu masuk itu, dengar. Karena cara-cara Melayu, di tempat teh tarik segala macam itu. Kenapa? Karena memang itu satu memori yang menarik ya. Mungkin bagi anak-anak muda juga kalau melihat sesuatu yang keindahan itu menjadi sesuatu yang istimewa bagi mereka. Nah, tapi bagaimana menyampaikan ini? Alhamdulillah lah. Bang Halis tadi udah janji. Jangan hanya, dia sekali-sekali Retno juga ditampilkan lah di Trijaya. Jadi gini, 7 tahun yang lalu, 2015, kebetulan aku dapat kesempatan ke Medan bersama Rizaldi Siagian. Diminta oleh kawan kita juga, Azarin Pohan, untuk membantu adiknya menjadi wali kota, Ramadan Pohan. Jadi aku menjadi tim sukses lah bersama dengan Rizaldi Siagian. Kami pilihlah dengan Rizaldi Siagian bahwa untuk menjual Ramadan Pohan ini, itu harus diiringi dengan satu kesenian. Kita pilihlah waktu itu kesenian Melayu, ronggeng. Nah, karena kita tidak bisa berharap dari pemerintah, kita pergi ke pengusaha. Jadi kalau penguasa tidak bisa, ya pengusaha. Nah, saat itu aku bicara, ini hubungan man to man aja Bang Haris, hubungan berteman. Kebetulan teman baikku itu kan Rosian Arbi, keluarga Arbi yang punya hotel Garuda Plaza. Aku nginap di sana juga. Dikasihlah kita untuk membuat ya satu pagelaran ronggeng. Ya kita buat di situ. Berapa malam kita buat di situ? Ya berapa minggu? Jadi misalnya Selasa. Jadi selama masa Kampanye. Ya kampanye. Nah itu didukung oleh Rosian Arbi. Kita tidak bayar apapun kepada hotel itu, memakai tempatnya, dan itu di lobi kita taruh. Kita minatnya mana? Minat penontonnya bagaimana? Minat penonton begini, kita harus cari juga. Jadi aku menelpon lah, keluarga Bang Halis semua aku telepon. Keluarga Tengku aku telepon, Eri Nuradi aku telepon. Istrinya pun datang. Ya, jadi cukup banyak dan menarilah mereka di sana. Reno juga nari di situ. Aku rasa aku masih ada videonya. Kalau mau nyanyi, nari silahkan menari pada Jadi itu ramai. Nah, tetapi kan habis masa kampanye. Habislah. Karena terus terang kita mesti bayar dong pemusik ini. Dan maaf cakap, tidak mahal. Aku sorry aja Tan, aku harus bilang. Mereka itu ada 7 orang. Honor yang kita kasih pada mereka itu 7 kali 75.000. Satu orang satu malam 75.000. Menyedihkan. Tetapi bukan itu soalnya, bukan cari uangnya. Ada pengabdian. Ingin kita sebarkan. Nah, habis itu, Ramadan Pohan pun kalah, tak selesai urusan, tak macam mana, berpikirlah aku. Sampai sekarang itu masih terpikir aku. Carilah kafe-kafe di Medan yang bisa bekerja sama. Ya, banyak itu kafe-kafe yang punya uang, dan tamunya pasti bisa diadakan. Yang ku tembak waktu itu adalah Tip Top. Tip Top itu yang ku bilang setiap 2 kali seminggu, malam minggu dan malam Rabu, dia menyanyikan lagu-lagu Batak. Tapanuli. Aku datangi yang punya. Ku bilang sama dia, kenapa tidak diambil 1 malam untuk musik Melayu? Bisa nggak? Nah, tapi karena aku tidak punya kekuatan untuk mendorong dia, hanya mengajak.
dia kan bisa bilang tidak. Aku bilang, aku jamin akan ada tamunya. Aku jamin akan ada tamunya. Karena kita tahu, sebenarnya Tip Top itu bukan Lapo tua, bukan Lapo Bata. Tapi itu adalah kedai. Kedai yang ada di Sumatera Timur, yang dulu tempat orang juga beronggeng juga di sana. Jadi mungkin kelasnya agak tinggi itu, ya, Isari. Jadi mungkin aku potong sedikit. Tunggu dulu. Mengenai kelas ini mungkin orang melihatnya dari ukuran harga makanan. Sebetulnya tidak. Harga makanan di sana tidak. Kita masih bisa milih makanan murah juga. Enggak, mungkin image ya. Image kelasnya yang kumaksud bukan itunya. Image-nya beda. Jadi kalau aku melihatnya gini terus. Sorry aku potong. Aku melihat bahwa mereka yang mengadakan, dari semua itu mereka yang mengadakan 2 kali seminggu. Rutin bertahun-tahun. Bisa. Aku hanya minta 1 malam. Misalnya Kamis malam. Atau katakanlah hari-hari lain. Ya, Jumat malam. Aku hanya minta itu. Tapi waktu itu memang dia bilang ya, enggak ada jalan. Tapi, aku harus berangkat dari Medan kan. Begini Pak Is, saya potong. Urusan kesenian, budaya, susah untuk dicampur, dibisniskan. Disitulah turun pemerintah. Sebenarnya ini yang selalu saya ingatkan. Pernah namanya Ray Rangkuti bawa ke rumah saya persoalan sayembara cerpen. Saya bilang kalau budaya kesenian, kecuali saya konglomerat. Kalau saya punya duit 700 triliun, 1 triliun saya pakai untuk itu, aku bilang. Tapi urusan itu urusan pemerintah, nggak bisa kau. Jadi gini, Bang Baharudin, aku menyampaikan begini sebenarnya. Ini dilihat dari mana memulainya. Tadi menarik cerita si Isari ya. Jadi ada gini Is. Kadang-kadang kita nggak tahu menggunakan ronggeng untuk kampanye. Yang kuat yang mananya? Kampanyenya atau si ronggengnya? Jangan-jangan ronggeng ini nempleng ke kampanye. Sementara tujuannya kampanye mau nemplengnya ke ronggeng. Selalu di sistem pemasaran ya. Justru itu dikembangkan dulu sampai dia populer sehingga dia punya nilai jual. Orang lain akan datang ke sana. Itu kan teori terus. Kan semua teori. Dengar ya, aku mau kasih tahu gini. Itu si Retno Kampung itu tiap bulan. Enggak, kita enggak mengecilkan. Tunggu dulu, kita tidak mengecilkan arti usaha mereka. Bukan itu yang aku maksud, tapi itu kan ada strategi. Aku kasih contoh begini deh, ya, yang udah berkembang. Begitu ada pemberitahuan misalnya ada wayang, itu orang rame-rame datang nonton kok, nggak perlu harus dipaksa harus wakil kepala bidang segala macam. Di Aceh misalnya dulu ada PM Talk, satu kampung datang menontonnya. Kenapa? Karena strategi yang udah dibangun itu jadi menjadi satu hal yang menarik sehingga dicari orang. Tapi jangan memaksa kayak model tadi, misalnya datang minta sponsor, minta ini dan sudah mati-matian, itu nggak akan pernah jadi. Tapi Pak Idrus, itu kan kalau gratis. Kalau disuruh bayar, rakyatnya juga belum tentu. Makanya itu tentang pembangunan manusia. Pak, sorry, saya potong. Saya nggak setuju itu. Bukan soal gratis tidaknya. Justru kalau itu punya nilai tambah, itu tidak perlu pakai tiket pun untuk kepentingan sesuatu bisa digunakan. Kan saya bilang tadi misalnya untuk kampanye si A. Ya kan itu dibayar kok oleh kontestan itu, tidak perlu ambil tiket. Saya tidak mau membahas itu, nanti tersinggung pula kawan yang mau jadi ini. Bukan. Ini contoh. Ini contoh. Atau gini deh, saya bilang gini, saya ingin mempromosikan barang saya, produk saya. Saya pakai itu supaya orang datang nonton gratis. Tapi kalau barang begini, barang yang menyangkut pembangunan sumber daya manusia, itu idealis Pak Idrus. Disitulah pemerintah turun tangan. Ini tanggung jawabnya. Mau tidak mau dia harus bayar itu. Dia biayai itu. Ya itulah, itu makanya tadi aku bilang, pembayarannya juga tidak mahal. Bayangkanlah. Satu orang cuma 75.000. It's nothing sebetulnya. Harga makanan saja barangkali sudah sampai 75.000. Jadi bukan hanya soal makanan Pak Isari, membangunnya, membinanya pun pemerintah. Lihatlah itu. Enggak. Kalau sekarang kalau kita mengharap Bang Baharudin, kalau kita mengharapkan sesuatu yang itu tidak pernah akan datang, apakah kita akhirnya enggak? Kalau ini mau tidak mau, buktinya buktinya sampai hari ini kan problemnya bukan problem sekarang.
usaha. Enggak, maksud saya kalau dengan plan A tidak berhasil, cari plan B. Kalau B nggak bisa, pakai plan C. Kan kira-kira gitu. Maka itu begini. Bang Halis sudah menyatakan akan mencari BUMN yang akan mendukung. Nah, jadi Bang Halis, ingat ya, Sri Mulat dulu. Sri Mulat itu ada Pak Agung Gumelar yang pegang. Enggak akan hidup itu. Iya. Ini kan bertahun-tahun di Sumatera Utara, 2 tahun apa? Jadi barangkali ya, kalau di antara kita yang sekarang ini, yang paling kompeten itu adalah Abang Halis. Selain dengan gelar ketengkuannya, gelar ketengkuannya itu sudah merupakan jaminan bahwa dia harus hidupkan ini. Dia harus hidupkan. Enggak. Jadi menariknya gini Isari. Tadi si Jaya ngomong tentang Sri Mulat. Bagus juga itu sebagai contoh. Tapi kau tahu apa Jaya? Sri Mulat itu bukan masalah Agung Gemelarnya. Tapi bagaimana mereka kemas sebuah kesenian sehingga itu menular kepada semua orang, termasuk aku yang bukan orang Jawa. Dengar, termasuk aku yang bukan orang Jawa, aku sering ke Senayan nontonnya. Kenapa? Karena aku itu juga pengen tahu, penasaran. Betul. Karena begini terus. Aku hanya mengatakan begini, menunjukkan bahwa kesenian Melayu, ronggeng dan lain itu belum mati. Belum. Pada waktu itu belum diadakan, mereka masih ada kok. Di pinggir sungai itu ada, di depan kantor wali kota. Dan sudah lama tutup. Atau itu apa? Si Butong tahu kan? Aku mungkin minta petunjuk dari Tatan mungkin. Masyarakat di Sumatera Utara ini barangkali ya belum begitu paham dengan pengertian arti kata-kata ronggeng itu. Konotasi atau image terhadap ronggeng ini kan masih dianggap belum lagi semerbak lah gitu ya. Orang akan mengenal budaya Melayu itu dengan sebutan-sebutan yang lain. Misalnya selampang 12 atau apa kan begitu ya. Tidak orang menyebut ronggeng. Makanya hari tadi itu gagal dia kita bilang kalaupun dia ingin memperkenalkan ronggeng. Tapi kalau disebutnya dengan bahasa lain ya selampang 12 atau apa. Yang itu yang dikenal oleh orang nama-namanya gitu. Tapi kalau ronggeng ini kan dianggap makanya kembali lagi Bang Halis itu kan perlu awareness ya. Kalau di merek itu brand awareness. Jadi orang belum aware dengan itu. Jadi usaha kita buatlah awareness-nya dulu gitu. Mulai dari mana gitu. Tapi tadi sorry Bang Halis. Tadi saya Pak Retno sudah manut-manut ketika saya ingatkan. Bapaklah yang menemukan namanya. Sebenarnya soal-soal nama itu sudahlah. Cuma esensinya ini tadi yang barangkali yang selalu memang saya ingatkan, tidak pemerintah daerah membangun sumber daya manusia, termasuk estetika, termasuk budaya, kesenian, mau tidak mau harus turun. Kalau tidak bantu DPRD-nya, dengan Pak Halis, kita inilah. Pak Tatan pasti lihat itu juga, karena yang namanya Taman Mini itu dibiayai pemerintah. Tidak mana mungkin. Itu di mana-mana. Ya, saya setuju Bang Bahrudin. Saya tidak membantah itu ya. Pemerintah adalah itu memang tanggung jawab paling utama. Karena saya lihat sini ada butuh satu proses edukasi kepada masyarakat. Dan itu dari edukasi itu kan butuh duit ya, butuh kekuasaan, butuh kebijakan. Iya benar, tapi kita juga jangan lupa menyampaikan saran-saran, masukan, pendapat. Apa yang paling efektif? Terus, ya? Yang penting sekarang bukan pendapatan bagi peronggeng itu tetap ada. Ya, ujungnya jadi pendapatan, Jai. Aku mengamati itu berlama ronggeng. Aku pernah usulkan di Kota Medan ini ada taman-taman. Daerah Karo sana main perkolong-kolong, di daerah sini main ronggeng, di sini main Jawa. Udah pernah usulkan, tak ada tanggapan. Apalagi? Coba kau kerjasama dulu sama Bang Halis. Aku melihat begitu banyak hotel, begitu banyak kafe, ratusan itu kafe Medan. Masa nggak ada satu yang mau menerima sih? Satu malam. Kita begini, paling tidak ada muncul dulu, divideokan, ditawarkan. Mau nggak ini ditampilkan sama klien? Mau nggak ditampilkan sama klien? Tapi tunggu ya, ini ronggeng ini kan bukan barang mati. Karena masih ada, masih hidup, masih ada geraknya. Jadi bukan barang mati. Jadi kita bukan membangunkan mayat hidup. Yang tinggal diadakan saja, orang datang. Enggak. Datang satu wali kota, ini ronggeng
bina anakku. Hidupkan, selesai itu kalimat. Jadi gini juga ya, yang kata tadi Bang Baru di peranan pemerintah. Aku ingat contoh beberapa tempat lah. Ada wisata datang dari luar tempat kita, yang disajikan itu. Misalnya contoh yang kalau di apa namanya di Bali ada tari kacaknya. Kalau misalnya ke Bangkok itu ada tarian yang bencong dan lain sebagainya. Itu mereka explore itu supaya apa? Itu supaya daya tarik. Nah sekarang Medan melakukan itu enggak gitu loh. Kalau datang misalnya wisata segala macam. Di kolam renang, di kolam Delhi itu dimunculkan. Bang Lis pernah lihat itu? Dimunculkan di Simpang itu. Masih ada. Coba kita dengar Tatan. Apa kata Tatannya dulu?